Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Oh, ngomong atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi suku Sasak. Selamat menyaksikan. Apa itu suku Sasak? Suku Sasak adalah suku yang mendiami Pulau Lombok yang menggunakan bahasa Sasak. Sasak adalah penduduk asli yang mendiami Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, apa sih yang dimaksud? Berikan nih. Nah, apa sih karakteristik yang dimiliki suku Sasak? Karakteristik yang dimiliki suku Sasak adalah sikapnya yang ramah. Masyarakat Sasak juga sangat sopan dan lemah lembut kepada tamu yang berkunjung. Nah, hal ini membuat banyak orang sangat senang dengan bertemu suku Sasak. Nah, bagaimana kalau bahasanya? Ya, suku Sasak menggunakan bahasa Sasak. Berikut cuplikan bahasa suku Sasak. Assalamualaikum Mina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jajan apa aranin? Kare-kare Oh, pires satu. 1000 sebiji. Biji ini. Orang gile mudin dapet. Opak-opak. Amun opak-opak ti pires sakit. 6 di 10. 6 terasa nih. Tahuan. Ada yang minta perhati. Perhati rasa. Nah, ada juga sistem organisasi kemasyarakatannya. Ada 3 sistem organisasi kemasyarakatannya. Yang pertama ada golongan ningrat, yang kedua ada golongan pruangse, yang ketiga ada golongan bulu ketujur. Apa sih golongan ningrat itu? Golongan ini dapat diketahui dari sebutan plus kebangsawannya. Nama depan keningratan ini adalah lalu untuk orang-orang ningrat pria yang belum menikah. Sedangkan apabila mereka telah menikah, maka nama keningratannya adalah mamik. Untuk wanita ningrat, nama depannya adalah lale bagi mereka yang belum menikah. Sedangkan yang telah menikah disebut mamik lale. Kedua ada golongan pruangse. Apa sih golongan pruangse itu? Kriteria khusus yang dimiliki oleh golongan ini adalah sebutan bape untuk kaum laki-laki pruangse yang telah menikah. Sedangkan untuk kaum pruangse yang belum menikah tak memiliki sebutan lain kecuali nama kecil mereka. Misalnya, seorang dari golongan ini lahir dengan nama si A, maka ayah dari golongan pruangse ini disebut atau dipanggil bape A. Sedangkan ibunya dipanggil inak A. Disinilah perbedaan golongan ningrat dan golongan pruangse. Yang ketiga ada golongan bulu ketujur. Golongan ini adalah masyarakat biasa yang konon dahulu adalah ulu balang sang raja yang pernah berkuasa di Lombok. Kriteria khusus golongan ini adalah sebutan amak bagi kaum laki-laki yang telah menikah, sedangkan perempuan adalah inak. Sistem peralatan dan teknologi. Pilihan teknik yang dimiliki oleh para anggota masyarakat meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya dengan pengumpulan bahan-bahan mentah. Pemrosesan bahan mentah itu untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi, dan kebutuhan lain yang berupa benda material. Unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik yang meliputi alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan, dan minuman, pakaian, dan perhiasan, tempat berlindung, dan perumahan, serta alat-alat transportasi. Nah, bagaimana sih kalau untuk suku Sasak mempunyai pengetahuan yang didapatkan turun-temurun dari nenek moyang mereka tentang pembuatan lantai dari rumah mereka hingga rumah adat mereka. Lantai rumah mereka dibuat dari tanah yang dicampur dengan kotoran, kerbau, dan jerami. Campuran tanah liat ini dan kotoran kerbau membuat lantai tanah keras semen. Nah, bagaimana sih sistem ekonomi dan mata pencaharian suku Sasak?
Secara tradisional, mata pencarian terpenting dari sebagian besar orang Sasak adalah dalam lapangan pertanian. Dalam lapangan pertanian, mereka bertanam padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, dan sorghum. Selain itu, mereka mengusahakan kebun kelapa, tembakau, kopi, tebu. Peternakan mereka mata pencarian sambilan. Mereka berternak sapi, kerbau, dan unggas. Mata pencarian lain adalah usaha kerajinan tangan berupa anyaman, barang-barang dari rotan, ukir-ukiran, tenunan, barang dari tanah liat, barang logam, dan lain-lain. Di daerah pantai, mereka juga menjadi nelayan. Dalam rangka mata pencarian tadi mereka menggunakan teknologi berupa pacul, bajak, parang, alat untuk meratakan tanah atau rejak, kodong, ancok, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih untuk sistem religius suku Sasak? Nah, yang pertama ada dalam bidang pertanian. Yang kedua ada benda-benda dan bintang. Yang ketiga ada saat membangun rumah. Yang keempat tempat-tempat tertentu seperti kemalik dan ketabok. Yang kelima bebus. Yang keenam dukun atau tatib. Yang ketujuh benda pusaka atau jimat. Yang kedelapan mantra-mantra kekebalan tubuh. Yang kesembilan pelet, sengger, dan sengasi. Nomor satu ada dalam bidang pertanian. Jadi intinya dalam bidang pertanian ini umumnya masyarakat pedesaan khususnya kecamatan Jawa Waru mengaitkan kepercayaan ini dengan religio magis, yaitu mereka membaca mantra-mantra untuk tidak ada hama dalam bidang pertanian mereka. Yang kedua ada benda-benda dan bintang. Jadi intinya di dalam benda-benda dan bintang ini masyarakat setempat mempercayai bahwa benda-benda dan bintang ini akan merusak hama seperti di padang sawah, contohnya seperti tikus, ulat, babi. Nah, kepercayaan mereka ini disebutnya oleh jin. Nomor tiga ada saat membangun rumah dan lain-lain. Saat membangun rumah, masyarakat setempat mempercayai bahwa harus tidak ada batu besar yang menghalangi lahan mereka untuk membuat rumah. Karena mereka mempercayai bahwa jika ada batu besar, berarti ada jin. Yang keempat ada tempat-tempat tertentu seperti kemalik dan ketabok. Nah, apa sih yang dimaksud kemalik? Kemalik ini adalah berupa batu besar, pohon besar, dan kadang-kadang sebuah tempat yang kelihatannya biasa-biasa saja, namun diyakini oleh masyarakat dihuni oleh banyak makhluk halus. Nah, kalau untuk ketabok ini memiliki objek yang dapat dilihat, baik berupa bangunan maupun benda-benda lainnya. Yang kelima ada bebubus. Bebubus ini merupakan salah satu kepercayaan masyarakat dengan masyarakat mereka bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya, lalu umurnya dipanjangkan. Yang keenam ada dukun atau tabib. Nah, fungsi tabib ini sampai saat ini pada masyarakat pedesaan di Kecamatan Jawa Waru semua dengan fungsi dokter, bahkan mereka lebih dahulu dituju sebelum orang yang sakit tersebut dibawa ke rumah sakit. Nomor 7 ada benda pusaka dan jimat. Nah, benda pusaka dan jimat ini contohnya seperti keris, junggat atau tombak, dan senjata lainnya yang dianggap memiliki kekuatan lain. Yang kedelapan ada mantra-mantra kekebalan tubuh. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa bebadon atau azimat juga bertujuan untuk membuat tubuh si pemilik menjadi kebal dari pengaruh-pengaruh benda tajam seperti keris jika digunakan untuk membela diri di saat kepepet maupun ketika berhadapan dengan musuh. Yang terakhir ada pelet, senggeger, dan sengasih-ngasih. Pelet ini adalah mantra yang digunakan seorang laki-laki atau perempuan untuk membuat pacarnya jatuh cinta kepada penggunanya. Suku Sasak sendiri memiliki beberapa keanekaragaman kebudayaan, mulai dari tarian, lagu daerah, hingga musik tradisional. Salah satu kesenian alat masyarakat suku Sasak ialah kesenian gendang belet.
Jadi itulah unsur-unsur kebudayaan suku Sasak.